Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali ya, Des? Assalamualaikum ya. Hari ini kita kuliah jaringan ikat sama jaringan obat ya. Jadi ada sebenarnya ini satu IT ya, tapi nggak tahu saya kenapa jadi 2 IT di jadwal ya. Kita mulai dari jaringan ikat ya. Jalan ya, dikalian tak jalan. Kayaknya ini nggak jalan ya. Kemarin kayak gini nggak ya? Ya kan? Tadi sini aja deh. Kalau akademi dicabut ini pas ya? Lagi ulang lagi dari awal, dokter. Kalau kemarin tuh ini PPT-nya di close dulu. Yang di Zoom kelihatan ya? Itu ya, di situ ya. Jaringan ikat ini, ya, saya perkenalkan di sini ya. Jadi saya lupa dulu sampai dan apa ya? Saya sudah lupa. Anak saya sudah kelas 1 SMP sama kelas 4 SD. Oke, kita mulai kuliah hari ini tentang jaringan ikat. Nama lain jaringan ikat itu adalah connective tissue. Kalau saya yang di Zoom, kalau saya bergerak, kedengeran nggak ya? Kalau menjauh, suaranya juga menjauh, Bu. Ya udah, saya duduk aja ya. Kalau gini, kedengeran? Terdengar jelas, dokter. Oke. Jaringan ikat disebut juga connective tissue. Nama lainnya itu jaringan penyambung atau penyokong. Jaringan ikat ini berasal dari mesenchyme embrio. Jadi berasal dari lapisan mesodermal ya, lapisan bagian tengah. Ya. Jaringan ikat ini namanya juga ikat, menyambung atau menyokong. Jadi dia berfungsi sebagai penunjang mekanis. Karena di jaringan ikat ini juga ada ada substansi dasar, ada cairan yang berupa gel, dia juga berfungsi sebagai kohesi bagi struktur lain. Kemudian karena dia itu juga tadi cair ya, dia tuh bukan cair deh ya. Jadi jaringan ikat itu ada 3 komponen utama. Yang pertama itu substansi dasar, ada sel, dan ada serat. Jadi itu adalah 3 komponen utama penyusun jaringan ikat. Ada substansi dasar ini berupa cairan yang translusen, ya bening, tapi dia kental. Jadi dia bisa sebagai media penyebaran, ya, media penyebaran dari pembuluh darah, kemudian mengangkut nutrisi-nutrisi, ya, dari berbagai macam organ, kemudian juga sebagai sawar, karena dia di situ di substansi dasar ini kan salah satunya itu adalah isinya adalah proteoglikan, glikosaminoglikan, ya, kemudian glikoprotein. Nah, salah satu contoh daripada glikosaminoglikan itu asam hyaluronat. Nah, asam hyaluronat ini berfungsi untuk apa ya? Dia bisa menjadi sawar bagi bakteri yang masuk ke dalam jaringan ikat itu. Jadi ketika ada infeksi, ada bakteri, dilawan dulu oleh berbagai macam sel dan substansi dasar. Bukan substansi dasarnya aja ya. Substansi dasar itu sebagai pengikatnya. Jadi bakteri itu tidak langsung saja masuk, tapi memang mungkin ada beberapa bakteri yang bisa lolos. Itulah nanti bisa menyebabkan peradangan di jaringan ikat. Timbul edem, timbul bengkak seperti itu ya. Jadi karena strukturnya yang banyak mengandung sel-sel imun, di jaringan ikat ini juga berfungsi sebagai sawar bagi pencegahan infeksi tadi ya. Nah, ini saya bilang tadi 3 komponen utama jaringan ikat. Yang pertama tadi serat. Serat ini terdiri dari 3 ya. Yang pertama serat kolagen, serat retikuler. Serat retikuler ini sebenarnya termasuk daripada serat kolagen juga. Tapi bedanya kenapa? Serat retikuler ini dia lebih tipis daripada serat kolagen tipe 1 dan tipe 2. Nah, serat retikuler ini adalah serat kolagen tipe 3. Ya.
Kemudian serat elastis. Nah, serat elastis ini namanya dari elastis ya. Kalau serat kolagen ini strukturnya dia kuat ya, kuat, tahan terhadap berbagai macam tekanan dari luar. Nah, kalau elastis namanya elastis ya, sama seperti karet. Dia bisa membantu proses jaringan ikat itu untuk kembali ke struktur semula atau recoil namanya. Jadi seperti misalnya terdapat di mana? Pembuluh darah ya, di jantung, di paru-paru. Nah, itu kan dia membutuhkan proses ya. Kalian sudah belajar kan pada saat SMA, SMP ya. Itu kan kalau pembuluh darah itu nggak mungkin dia nggak recoil ya. Kalau dia nggak recoil, otomatis aliran darahnya itu tidak akan bisa sampai ke organ yang dituju. Nah, jadi disitulah ada struktur jaringan ikat yang banyak serat elastisnya. Jadi si jaringan ikat ini sebenarnya menyesuaikan fungsi daripada organ dan organ tersebut, ya. Kemudian ada sel. Sel ini ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat migran ya, atau yang tidak permanen, ya. Kalau yang sel bersifat permanen dia ada tetap di jaringan ikat tersebut, yaitu yang pertama sel fibroblast, yang utama itu sel fibroblast sama sel adiposa. Kenapa sel fibroblast ada di sana? Karena sel fibroblast berfungsi untuk menghasilkan serat-serat tersebut. Jadi si fibroblast ini ada dua juga, Dek. Ada yang bersifat aktif, yang menghasilkan kolagen tadi. Ada yang bersifat tidak aktif, inaktif, atau yang menetap saja, fibrosit namanya. Nah, kalau migran ini, dia akan masuk ke jaringan ikat melalui pembuluh darah, melalui kapiler. Nah, contohnya apa? Sel makrofag, sel mas, limfosit, plasma sel, leukosit, monosit, dan eosinofil. Nah, ini nanti kalian pelajari di selama kuliah sama Dr. Soli, berbagai macam sel ini. Jadi, dia akan datang, akan bermigrasi, itu tidak menetap di jaringan ikat. Ketika ada infeksi atau mungkin ada proses sana, dia akan datang untuk membantu menghancurkan bakteri yang ada, seperti itu ya. Nah, ini struktur secara skematiknya ya. Ini fibroblast. Jadi sel fibroblast itu kan tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang menghasilkan serat-serat di jaringan ikat itu apa? Fibroblast. Ya. Nah, fibroblast itu strukturnya seperti apa? Kalau secara skematik gambarannya ini dia seperti struktur bintang. Ya, intinya berada di tengah. Nah, kalau bedanya dengan fibrosit, dia lebih kecil. Ya, lebih kecil dan intinya juga lebih kecil. Kemudian di sini adalah serat kolagen. Nah, serat kolagen itu tebal deh ya, ciri khasnya tebal dan kuat. Jadi serat kolagen ini nanti kita temukan di jaringan ikat padat biasanya. Tapi di jaringan ikat longgar juga ada. Tapi kalau jaringan ikat padat dia rapat-rapat dan teratur dan struktur kolagennya itu lebih tebal. Kenapa? Fungsinya tadi untuk menahan berbagai macam tekanan yang berasal dari luar. Ya, ini kolagen. Kemudian ini ada serat elastis yang tipis. Nah, adiposa ya. Sel adiposa ini nanti kita belajar ya, di belakang ada ya di praktikum. Kemudian ada limfosit, kemudian ada makrofag ya. Makrofag ini lebih besar biasanya. Plasma sel biasanya intinya berada di pinggir atau di tepi ya. Kemudian eosinofil cirinya ini dia biasanya intinya itu dua, bilobus ya. Seperti ini ya. Nih, eosinofil. Ini nanti mungkin Dr. Soli yang lebih akan membahasnya karena memang ini IT beliau ya. Nah, ini saya bilang tadi, substansi dasar atau ground substance. Nah, ground substance itu adalah ini nih, Dek. Jadi kalau di preparat histologinya itu nggak kelihatan, karena kan dia berbentuk cairan, jadi tampak putih saja. Nah, jadi substansi dasar ini bersifat materi cairan yang bersifat kental. Itu tadi fungsinya banyak ya, karena mengandung asam hyaluronat, glikosaminoglikan, proteoglikan yang nantinya akan membantu sebagai protektif atau sawar atau filtrasi bagi bakteri yang masuk ke dalam jaringan ikat tersebut, ya. Kemudian ada serat fiber tadi saya bilang, ya, protein fiber ya. Fiber itu namanya serat ya, serat protein, serat fiber atau serabut, ya. Serat, serabut sama fiber itu sama, ya, itu namanya serat, serabut atau fiber. Itu ada terdiri dari serat elastis, kemudian serat kolagen dan serat retikuler. Nah, ini tadi resident sel atau sel yang tidak permanen ya, ada mesenchymal sel, ada makrofag, ada sel adiposa juga. Adiposa ini juga ada yang bermigrasi, selain dia ada yang permanen. Kemudian ada fibroblast. Nah, ground substance sama protein fiber itu disebut matriks ekstraseluler.
Ya, matriks ekstraseluler itu disebut terdiri dari dua, ground substance atau substansi dasar dan protein fiber. Kenapa disebut matriks ekstraseluler? Karena letaknya di luar sel-sel tadi. Ya. Nah, sekarang kita bahas jenis jaringan ikat ya. Yang pertama jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Nah, dibagi dua ini berdasarkan struktur penyusunnya. Penyusun daripada seratnya, serat, sel, sama si substansi dasar tadi. Disebut jaringan ikat longgar atau loose connective tissue, kemudian jaringan ikat padat dan connective tissue itu ada yang teratur, ada yang reguler, dan tidak teratur. Jadi yang jaringan ikat longgar itu disebut loose connective tissue, dan jaringan ikat padat disebut dense connective tissue. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan ikat terbagi atas 5. Jaringan adiposa, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Jadi kelima ini termasuk jaringan ikat juga, tergantung struktur dan fungsinya. Jadi disebut jaringan adiposa atau apabila sel yang menyusunnya adalah sel-sel adiposa atau sel mak. Ya, jadi berfungsi untuk sebagai transfer energi atau penyimpanan lemak di sana. Kemudian ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nanti kita bahas semua ya di sini. Ada pertanyaan nggak? Cepetan nggak saya ngajarnya? Paham nggak? Paham nggak? Paham apa enggak? Apa? Agak cepetan. Oke, sekarang kita bahas tentang substansi dasar yang interseluler, ya. Yang tadi saya bilang ya, substansi dasar. Nah, substansi dasar ini adalah materi translusan yang tidak berwarna, bersifat homogen dan kental. Sudah saya jelaskan tadi ya. Mengisi ruang di antar sel dan serabut jaringan ikat, ya. Jadi karena dia sama kayak misalnya kalau kita naruh ember ya, ember itu kan ada cairan nih, kita isi air. Nah, kita kasih misalnya mainan yang bulat-bulat. Nah, yang air itulah substansi dasarnya. Nah, yang mainan-mainan itu adalah sel-selnya, seperti itu. Bisa dibayangkan nggak? Jadi substansi dasar itu sebagai tempat si sel dan si serabut itu untuk berada tetap di situ, di tempat jaringan ikat tersebut. Fungsinya sudah saya bilang tadi sebagai barrier bagi partikel asing ya, serta memberikan kekuatan pada jaringan serta media untuk difusi nutrisi. Berisi kompleks anions ya, yang saya bilang tadi ada glukos aminoglikan, ada proteoglikan, dan adesif protein. Nah, ini adalah protein yang mengisi substansi dasar tadi. Jadi bukan hanya cairan saja deh, si substansi dasar ini. Ada materi-materi protein dan karbohidrat yang berada di dalam si substansi dasar tadi, yang membantu proses barrier bagi partikel asing tadi dan membantu proses difusi tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham? Oke, lanjut dulu. Ini sel, ya. Ada sel yang menetap atau sel bebas ya, disebut fibroblast, sel adiposa, sel mesenkim, dan makrofag yang fix ya. Kemudian yang bersifat residen ya, atau berpindah atau bermigrasi, ada limfosit, ada sel plasma, ada makrofag, ada leukosit, neutrofil, eosinofil, basofil, monosit. Jadi ini adalah semua sel-sel darah ya, termasuk makrofag, sel plasma itu adalah sel yang berfungsi pada sistem imun. Jadi dia akan bermigrasi melalui kapiler dan pembuluh darah masuk ke dalam jaringan ikat. Apabila ada infeksi di sana, dia akan membantu proses untuk memfagositosis si bakteri tersebut. Itu misalnya makrofag. Mast cell apa? Nanti ya itu sebagai alergi seperti itu ya. Nanti ada yang dihasilkannya histamin dan lainnya. Nah, ini di tabel 51 ini kalian bisa baca ya fungsi daripada sel-sel tersebut. Nah, beberapa tadi saya bilang fungsinya itu adalah fungsi utamanya itu menghasilkan serat atau fiber daripada jaringan ikat itu sendiri. Jadi si serat itu diproduksi terus-menerus oleh si fibroblast. Ya. Kemudian plasma sel plasma antibodi ya. Jadi kalau ketika ada partikel asing yang masuk, dia akan plasma sel akan mengeluarkan antibodi, mengeluarkan untuk melawan si partikel asing yang masuk tersebut. Kemudian ada limfosit ya sama defense function. Kemudian ada eosinofilik ya sebagai modulat alergi. Jadi pada kasus alergi si eosinofil akan dikeluarkan, akan masuk ke dalam jaringan ikat untuk melawan alergi tersebut ya.
Kemudian ada neutrofil. Neutrofil bersifat fagositosis terhadap bakteri. Jadi kalau ada bakteri, si neutrofilnya itu yang akan memakan bakteri tersebut. Kemudian makrofag, fagositosis juga. Mast cell dan basofilik leukosit, ya, dia akan mengeluarkan histamin, ya, proses alergi. Kemudian ada adiposit, adiposa, ya, namanya dari adiposa itu menimbul lemak. Menimbul lemak yang banyak sekali fungsinya, ya, salah satunya sebagai sumber energi. Kan kalau lemak itu kan sebagai sumber energi bagi tubuh kita, ya, seperti itu. Yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Cukup jelas, Dek? Jelas, dokter. Jelas, ya. Nah, ini fiber, ya, sudah jelaskan, kita bahas satu ya, dari kolagen atau kolagen dan retikuler, kemudian elastis, ya. Nah, ini gambaran secara skematis nanti kita lihat pada saat praktikum, ya. Ini kolagen tadi saya bilang tebal, ya. Kemudian ini retikuler, ya. Kan kolagen ini dia tidak bercabang, Dek, ya. Nah, kalau retikuler dia ada cabangnya. Jadi kolagen tipe 3 dia bercabang. Nah, ini ada serat elastis. Nah, serat elastis dia bercabang. Kolagen ini paling banyak ditemukan di semua jaringan ikat. Jadi hampir semua jaringan ikat itu terisi oleh kolagen. Semua jaringan ikat, ya. Diameternya 0,5 sampai 10 mikrometer, panjang tidak terbatas, dia tidak bercabang. Pada segian histologi dia bersifat asidofilik. Jadi pada saat warnaan dia warnanya pink karena dia bersifat asam tadi, Dek. Ya. Kemudian ini adalah gambar pada mikroskop elektron, ya. Ini tampak kolagennya tebal, ya, Dek, ya. Nih. Ya. Nah, ini kolagen. Ada kolagen tipe 1 sampai 14. Nah, tapi yang kita harus pahami itu kolagen tipe 1, 2, 3, 4, ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi kolagen tipe 1 itu penyusun daripada biasanya kita temukan di bagian dermis, di tendon, ya, di ligamen, di aponeurosis, di fibrocartilago. Jadi di bagian kolagen tipe 1 ini sifatnya tebal, Dek, tebal dan kuat. Di tulang, nah, jadi di tipe 1 ini bisa kita temukan kolagen tipe 1. Nah, kolagen tipe 2 itu biasanya di tulang rawan. Ya, di bagian tulang rawan dan corpus vitreus mata, ya. Kemudian kolagen tipe 3 yang retikuler tadi, ya, serat retikuler. Kolagen tipe 3 ini kan sifatnya lebih tipis dan dia bercabang. Nah, ini biasanya penyusun daripada sistem sumsum tulang, kelenjar limpa. Nah, jadi sistem imun lebih banyak yang menyusunnya adalah kolagen tipe 3. Kenapa? Karena di situ juga di kolagen tipe 3 itu biasanya sel-sel sel-sel residen tadi biasanya lebih banyak ditemukan. Jadi otomatis dia disusun atau terdapat di sistem-sistem yang berfungsi sebagai sistem imun, seperti sumsum tulang, limfe. Kemudian kolagen tipe 4. Nah, kolagen tipe 4 ini biasanya kita jumpai di membran basalis. Di mana, Dek, membran basalis? Kemarin sudah belajar epitel. Ya, jadi membran basalis itu berada di bagian bawah epitel, ya, lamina. Jadi sebagai pembatas, ya, pembatas antara si epitel dan jaringan di bawahnya. Nah, itu kolagen tipe 4. Kenapa kolagen tipe 4? Karena dia juga lebih tipis. Jadi lebih banyak ke situ, ya. Nah, untuk yang lain kalian baca sendiri, ya. Nah, cukup kalian tahu aja keempat tipe kolagen tadi. Kalau mau nambah ilmu juga nggak apa-apa dibaca 14 ini, ya. Oke, ya. Nah, sekarang retikuler. Tadi sudah berulang-ulang saya bilang, ya. Retikuler ini adalah kolagen tipe 3 yang membentuk serat argirofilik. Ya, kenapa disebut argirofilik? Jadi kalau argi itu dari kata perak, ya, Ag, ya. Jadi kalau misalnya diwarnai, dia akan tampak hitam. Karena pewarnaan, bukan artinya serat retikuler itu warna hitam. Ketika diwarnai, dia bersifat argirofilik, jadi dia akan berwarna hitam. Nah, nanti kita lihat, ya, ini sebenarnya hitam nih, Dek, ya. Bukan ungu, ya. Nah, nanti kita lihat preparatnya, ya, di praktikum. Nah, itu nggak usah bingung-bingung lagi kalau kalian ketemu serat yang tipis, kemudian dia terpulas pada saat dipulas dia warna hitam, itu namanya serat retikuler.
Jangan bingung lagi pada saat praktikum nanti kita lihat ya pada saat praktikum. Karena dia tipis, jadi dia lebih banyak ditemukan di jaringan ikat longgar dan di dinding pembuluh darah, stroma kelenjar, limfa giga, serta uterus. Nah, sekarang elastis. Nah, sifat elastis ini nama juga elastik, jadi elastis fiber. Saya bilang tadi dia berfungsi untuk recoil ya, jadi struktur organ yang bersifat recoil. Jadi dia bisa kembali ke struktur semula tanpa merusak, tanpa ada deformasi di sana. Jadi ketika dia misal pembuluh darah, di pembuluh darah itu kan harus ada fasenya dia mengalirkan ya, atau jantung. Kan di situ ada jaringan ikat juga, dia harus mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, dia harus di situ apa? Jadi yang mengisinya adalah jaringan ikat yang bersifat seratnya elastis. Karena apa? Si serat elastis ini dia tahan terhadap bentuk regangan dari segala arah. Jadi kalau misalnya dia mengempis ya, recoil namanya, mengembang, kemudian dia balik lagi ke struktur semula, dia tidak akan rusak si serat elastis ini. Ya, seperti itu. Sifatnya bercabang ya, dan bergabung membentuk anyaman longgar. Lebih banyak ditemukan pada organ yang tahan tekanan dari luar dan dalam ya, dan kembali seperti ke bentuk asal. Saya bilang tadi recoil ya. Seperti pada paru, aorta, dan pembuluh darah besar. Ya, sudah saya ulang-ulangi tadi ya, elastic fiber ini, jangan nggak bisa lagi. Kemudian komponen utamanya, salah satu penyusun utamanya ada skleroprotein. Jadi di situ juga ada protein ya, disebut skleroprotein ya. Nah, ini klasifikasi daripada jaringan ikat ya. Ada yang bersifat embrionik ya, embrionik jaringan ikat, ada yang mesenkim dan mucous connective tissue. Jadi embrionik jaringan ikat ini jaringan ikat yang masih muda. Biasanya ditemukan pada embrio dan juga ditemukan misalnya pada struktur penyusun tali pusat ya. Dan kalau misalnya pada dewasa itu pada glandula penis biasanya. Jadi ada yang namanya mesenkim dan mucous connective tissue. Kemudian yang terakhir, yang kedua itu ada loose connective tissue dan dense connective tissue. Tadi sudah ya saya jelasin. Kalau loose connective tissue itu yang jaringan ikat longgar, kalau dense connective tissue itu jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat itu terbagi dua, reguler dan irregular. Kemudian spesialis connective tissue. Jadi kenapa disebut spesialis? Karena dia jaringan ikat ini berfungsi spesifik. Ya, spesifik, tergantung banyak penyusun selnya dan tergantung matriks yang menyusunnya, seperti kartilago ya, kemudian tulang, adiposa, kemudian darah, kemudian sistem limpa. Nah, itu jadi semua yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, 6 ini adalah jaringan ikat juga, termasuk jaringan ikat, tetapi dia mempunyai fungsi tertentu karena dominan penyusun selnya. Contoh misalnya sel adiposa. Kenapa disebut jaringan ikat adiposa? Karena penyusunnya itu adalah mayoritas adalah sel adiposa. Jadi kalau ada jaringan ikat adiposa itu artinya penyusunnya itu adalah sel adiposa. Itu ya, Dek ya. Sel adiposa tahu ya? Sel adiposa itu sel mak. Nanti kita bahas di sini. Kemudian kita bahas satu-satu ya dari mesenkim ya. Mesenkim ini terutama ditemukan di embrio. Tadi sudah saya bilang ya, jaringan ikat mesenkim. Biasanya berisi sel kecil berbentuk spindle yang akan memperluas diri membentuk juluran. Jadi karena dia masih dalam tahap perkembangan di dalam embrio, jadi otomatis jaringan serat-serat yang menyusun juga masih bersifat tipis ya, Dek. Kolagennya juga tidak tebal. Ya, ada elastis juga di sana. Kemudian dia lebih banyak sel biasanya di situ. Ada substansi dasar. Kemudian ada mucous connective tissue. Kok nggak ada gambar ya? Nah, ini saya bilang tadi. Jadi kalau yang embrional tadi ada dua ya, jaringan yang belum matang itu ada yang jaringan ikat mesenkim dan jaringan ikat mucosa. Ya, jadi kalau jaringan ikat mesenkim itu ditemukan pada embrio tadi. Dia itu lebih banyak matriks jaringannya. Serabutnya sedikit halus-halus, Dek. Nah, itu adalah mesenkim. Nah, kalau mucus ini hampir sama seperti si mesenkim, dia juga banyak substansi dasar dibandingkan seratnya, ya. Ini saya bilang tadi, ditemukan pada Watson's jelly, ya, unsur penyusun tali pusat, dan pulpa gigi pada dewasa itu pada gland penis.
Ya, pada pulpa gigi anak-anak itu biasanya itu diisi oleh jaringan ikat mukosa ini. Nah, ini gambarnya ya. Oh, di sini ya gambarnya ya. Sorry. Nah, ini adalah jaringan ikat embryonik tadi ya, embryonic connective tissue. Nah, ini seratnya Dek, tipis-tipis Dek. Nah, dia banyak fibroblast, ini fibroblasnya. Nih. Nah, kalau jaringan ikat mukosa tadi dia banyak substansi dasarnya. Seratnya ada juga nih, tapi tipis-tipis sama. Ini agak lebih banyak seratnya tapi tetap tipis ya, nggak tebal. Nah, ini banyak fibroblast. Ini fibroblast di sini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kita nggak bedanya? Randini. Ya, Dek, silakan. Izin bertanya dokter, Ya. untuk yang kalau suntik kolagen itu kolagen yang udah jadi terus dimasukkan ke kulit atau sel kolagen yang belum jadi terus nanti tumbuh sendiri di kulit? Apa gimana? Gimana Dek ulangi? Izin bertanya dokter, untuk yang suntik kolagen itu mekanismenya gimana ya? Itu tuh kolagen yang udah jadi terus disuntikkan ke kulit kita atau kolagen yang belum jadi disuntikkan terus nanti tumbuh di kulit kita? Terima kasih. Ya, oke. Jadi sebenarnya kolagen ya. Kolagen ini suntik kolagen ya, Dek. Jadi sebenarnya kolagen ini kan serat ya, serat kolagen. Nah, serat kolagen ini kan dihasilkan oleh fibroblast ya. Nah, fibroblast. Ada berbagai metode klinik kecantikan lah ya yang menyuntikkan kolagen. Jadi memang di cairan itu membantu ya, membantu proses menambahkan. Kadang-kadang kan seiring bertambahnya usia, serat kolagen maupun substansi dasar kita ini kan berkurang deh sebenarnya. Jadi otomatis yang disuntikan itu adalah ya cairan yang mengandung asam hyaluronat, substansi dasar, dan juga ya jadi itu membantu proses menambah kolagen yang sudah ada sebenarnya. Seperti itu. Karena kan berkurang deh semakin usia karena radiasi panas ya. Jadi memang bertambah usia si kolagen kita ini akan dan substansi dasar kita itu akan berkurang. Nah, itulah disuntikkan ke dalam tubuh kita. Sintesis jadi itu, Dek. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Tapi sebenarnya ya, tapi nggak tahu saya ya, yang suntik kromosom itu ya, kan ada suntik kromosom ya. Nah, itu kan belum ada penelitian ya, Dek ya. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk suntik kromosom. Kecuali kalau misalnya kalian kayak misalnya facial, biasa nggak apa-apa. Tapi kalau suntik kromosom itu kan memasukkan benda asing ya, benda asing ke dalam tubuh. Nah, itu kan belum ada penelitiannya sampai sekarang ya. Nah, takutnya ada terjadi reaksi. Karena kan dia memasukkan sesuatu, masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi, kalau masih bisa dihindari, yang suntik-suntik kromosom itu ya, sebaiknya dihindari dulu. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Randini tadi ya? Iya, dokter. Ya, oh ya, siapa Dek? Silakan. Perlu mic nggak? Apa? Mau? Kalau dia olahraga, kemudian ke olahraga lagi, kayak gitu. Oh, sebenarnya bukan dari elastisnya itu ya. Jadi kan itu ada di tubuh kita ini kan ada massa otot ya, ada massa otot, kemudian ada jaringan adiposa. Nah, jadi kalau ketika nge-gym itu kan massa ototnya digunakan terus ya. Nah, massa otot yang digunakan terus itu bisa menyebabkan dia mengecil, terus menghilangkan, bukan menghilangkan ya, mengurangi si struktur sel adiposa tadi. Nah, jadi otomatis lebih banyak otot, lebih banyak massa otot. Nah, perhatikan ya, kalau misalnya orang yang sering nge-gym ya, kalian pegang ya tangannya ya, itu kan terasa ya, benar-benar
Beda loh kalau misalnya orang yang nggak pernah olahraga. Jadi ya itu lemak di sini, adiposa semua, lemak bawah kulit. Nah, tapi ketika dia olahraga, otomatis kan dia jadi massa otot. Jadi ototnya lebih sering digunakan, jadi otomatis ototnya lebih besar dan si sel adiposanya akan berkurang. Berkurang ya berkurang lah istilahnya, diisi oleh si massa otot tadi. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, nggak jelas ini ya. Nggak mesti juga ya, ngomong pakai masker. Yang di Zoom ada pertanyaan? Yang sini nggak ada? Ya, silakan. Ini bertanya dok, tadi kan ada yang mengenai yang di salah satu dengan dekat yang tetap mau bebaskan. Terus tadi yang fibroblast itu kan dia masuk kalau misalnya masuk ke sel tetap. Ya. Sel bebas kalau masalah itu. Ya. Terus di sini ada di sel tetap, gitu. Itu kayak dia masuk di sel tetap atau enggak? Terus yang kedua, tadi ada yang masalah yang apa tuh yang seram elastik tadi kan. Kan dia sebenarnya recoil bisa kembali lagi ke sekolah. Nah kalau surfakan paru dia itu termasuk di elastin ini atau bukan? Ya. Jadi sel fibroblast itu ada sel tetap. Jadi disebut sel bebas kenapa? Karena dia bebas berada di jaringan ikat. Nah, yang sel yang lain itu yang makrofag itu sel residen namanya. Jadi sel residen itu artinya berpindah tempat. Nah, kalau fibroblast dia tidak berpindah tempat, dia tetap berada di jaringan ikat tersebut. Jadi dia berada di dalam jaringan ikat tersebut tanpa migrasi. Nah, kalau sel residen namanya residen ya, residen itu berpindah. Jadi dia bermigrasi dari luar jaringan ikat masuk ke dalam jaringan ikat tadi. Ya, fibroblast tadi fungsinya apa? Menghasilkan serat kolagen tadi. Ya, serat-serat ya, bukan serat kolagen aja. Kemudian apa tadi? Elastis. Ya, surfaktan paru ya. Sebenarnya kan paru-paru itu kan bersifat elastis ya, memang jaringan elastis ya. Jadi otomatis memang penyusun ya, penyusun daripada salah satu penyusun ya. Kan jaringan itu organ itu penyusun dari disusun oleh berbagai macam jaringan ya. Nah, jadi paru-paru itu kan organ nih. Nah, jadi salah satu penyusunnya itu adalah jaringan ikat elastis. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk membantu proses pengembangan paru untuk kembali ke bentuk asal. Jadi kalau misalnya penyusunnya itu bukan si serat elastis, ya nggak bisa recoil tadi, nggak bisa membantu memompa oksigen kita kayak itu. Tapi kan banyak juga penyusun yang lain kayak di situ. Ya, namanya juga organ terdiri dari berbagai macam jaringan yang menyusun si organ tersebut ya. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Cukup? Nah, doraskan ya. Ya, silakan Iren ya. Iren sama Khairan. Iren dulu ya. Ya, silakan Iren. Terima kasih dok, perkenalkan nama saya Iren. Saya izin bertanya dok, Iren masih agak bingung soal perbedaan mesenkim dengan mukosa tadi. Jadi sebenarnya dua-duanya itu substansi dasarnya lebih banyak daripada seratnya, tapi bedanya cuman di fibroblastnya ya dok? Ya, jadi kalau si mesenkim itu kan dia itu adalah jaringan ikat embrional ya. Jadi dia ditemukan pada embrio. Jadi memang dibutuhkan fibroblast yang lebih banyak untuk membantu menghasilkan serat nanti untuk ketika dewasa. Jadi membantu proses tersebut. Nah, kalau si mukosa dia sama ada serat juga tipis, substansi dasarnya banyak, tapi jumlah fibroblastnya memang tidak sebanyak yang kita jumpai pada mesenkim. Gitu. Ya, Iren, udah? Satu lagi tadi siapa ya? Khairan. Khairan, silakan. Baik, izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Khairan Tamin dari kelas Alfa. Tadi dokter sudah memberitahu bahwa ada dua tadi, fibroblast aktif dan fibroblast inaktif. Khairan, maaf, kurang jelas suaranya. Oh, baik. Besarin dikit deh. Untuk tadi yang dokter jelaskan di PPT yang sebelumnya itu ada fibroblast aktif dan fibroblast inaktif. Nah, untuk fibroblast inaktif itu gunanya untuk apa ya dokter? Soalnya kalau untuk fibroblast aktif menghasilkan kolagen, tapi kalau untuk fibroblast inaktif belum saya dengar tadi dok mungkin.
Ya, jadi fibroblast yang inaktif tadi itu adalah fibroblast dewasa, deh ya. Jadi setelah fibroblast yang itu menghasilkan kolagen, dia akan matang menjadi fibrosit. Nah, menjadi inaktif itu aja. Dia akan tetap berada di jaringan ikat tersebut. Gitu. Oke, Iran? Jadi untuk fungsinya itu terhenti ya dok, atau yang mana ya dok? Untuk fungsi Ya, dia fibros tadi akan menghasilkan fibroblast dia. Fibroblast akan menghasilkan si serat kolagen seperti itu. Berputar kayak gitu deh dia. Oke. Ah. Baik. Oke, paham Terima Kak kasih Ira? dokter. Ya. Yang lain? Untuk yang lain juga ya. Juga saya ngomong sama Heran ya. Sorry deh. Jadi fibroblast itu kan menghasilkan serat kolagen. Nanti dia matang dewasa menjadi fibrosit. Nah, fibrosit nanti menghasilkan fibroblast. Nah, jadi fibroblast tadi akan menghasilkan serat kolagen lagi. Itu seterusnya. Ya. Siapa deh? Silakan. Mic aja apa ya? Mic-nya tadi mana dek? Oh ya, sorry. Oh, sorry. Ya, silakan. Mati. Tekan. Tekan lama-lama. Yang ini nih. Bisa nggak? Bisa. Sebenarnya belum dibahas ya, nggak apa. Mendului ini namanya, sudah belajar sebenarnya. Jadi kan kalau dance connective tissue kan ada regular sama irregular ya. Kalau regular itu sebenarnya dia regangan itu hanya satu arah, hanya dibutuhkan untuk satu arah, seperti pada tulang dan tendon. Kan nggak segala arah, bukan ke bawah aja kan, saya tulang nih, hanya satu arah itulah. Nah kalau yang irregular itu kan dia kuat ya, tapi strukturnya ibaratnya itu dia tidak punya arah ya. Ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke samping, dia tidak satu arah. Jadi dia otomatis untuk menahan tekanan yang bersifat dari segala arah, karena sifatnya yang dia tidak satu sisi saja. Itu bedanya. Satu arah. Sudah? Yang Khairin mau nanya lagi ya? Enggak ya? Maaf dokter, lupa. Oke ya, sudah paham ya tadi ya? Jadi fibroblast akan menjadi menghasilkan ini sel kolagen, kemudian dia akan menjadi fibrosit, nanti fibrosit menghasilkan fibroblast lagi. Kemudian kita masuk ke, nah ini baru kita bahas satu-satu ya, loss connective tissue ya. Nah, loss connective tissue ini adalah jaringan ikat longgar ya, nama lainnya adalah jaringan ikat longgar. Atau disebut juga areolar tissue, jaringan ikat areolar. Jadi ada loss connective tissue, ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat areolar. Lebih banyak substansi dasar ya, dan sel jaringan cairan jaringan. Serabnya tersusun longgar. Jadi dia tetap ada serat kolagennya juga. Ya, serat kolagen tetap ada, serat elastis ada, tapi sifatnya tersusunnya itu anyamannya bersifat longgar. Tidak rapat seperti serat jaringan ikat padat. Lokasinya itu di tempat yang relatif tidak memerlukan tahanan terhadap pegangan. Di bawah mesotel pelapis pleura, ya, pelapis pleura tadi, rongga peritoneum menempati ruang sekitar di antara otot, pembuluh darah, saraf, endomesium, dan lamina propria. Fungsinya itu menunjang parenkim epitel organ-organ utama dan menampung pembuluh darah. Ya, jadi dia itu karena sifatnya longgar dan dia banyak serat elastisnya, jadi otomatis dia menunjang organ-organ epitelial, parenkim epitelial daripada organ-organ utama dan menampung pembuluh darah. Kemudian
Kelihatan. Banyak unsur serat dibandingkan sel, ya. Terbagi atas reguler tadi, tersusun paralel, dan irregular tersusun acak. Nah, ini regular dense connective tissue. Nah, jadi ini deh yang saya bilang tadi. Jadi serat kolagennya tebal, ya. Hampir sama sekali tidak ditemukan serat elastis, ya, karena penyusunnya utamanya adalah serat kolagen yang teratur. Nah, di sini juga sangat sedikit ditemukan sel-sel residen. Jadi hanya sel-sel fibroblast di sini. Ini sel fibroblast, deh. Ya, ini nukleusnya. Karena si kolagen rapat dan padat, nah, jadi nukleusnya itu akan, si fibroblast itu akan berada di antara sela-sela si serat kolagen tadi. Jadi tampak gepeng kayak gini ya, Dek, ya. Padahal sebenarnya tadi kan seperti bintang, ya, kemudian intinya tuh berada di tengah. Jadi karena dia terhimpit oleh serat kolagen, jadi dia seperti ini gambarannya. Jadi dia sangat sedikit ruangan, Dek. Jadi benar-benar ibaratnya kalau misalnya kita susun tali tambang rapat-rapat itu, ada ya. Nah, itulah adalah jaringan ikat padat reguler. Ya, kalau misalnya kita susun nih tali tambang serata seperti itu, berjajar. Nah, kita susun rapat-rapat. Nah, itulah kita bayangkan jaringan ikat padat yang bersifat reguler. Fungsinya itu menahan regangan mekanis yang bersifat satu arah, tadi saya bilang, ya, seperti pada tendo. Dan dia juga bisa kita jumpai pada kornea mata, ya. Nah, pada kornea mata ini dia bersifat transparansi kornea untuk membuat kornea menjadi transparan. Lokasinya di ligamen, tendon, dan aponeurosis. Nah, ini irregular dense connective tissue. Nih, ini saya bilang tadi, susunan serat kolagennya itu padat, tapi dia acak-acakan, ya. Apa sih bahasa acak-acakan tadi? Bahasa Palembang, ya? Apa bahasa Indonesia? Tidak teratur, ya. Ya, tidak teratur, ya. Jadi susunan itu tidak teratur, tidak ada orientasi, Jadi orientasi si serat ini bersifat tidak teratur, jadi ke segala arah. Jadi fungsinya untuk menahan regangan yang bersifat segala arah. Ya, serat elastis dan fibroblast juga terdapat di antara sel, tapi sedikit, ya. Nih, fibroblastnya, ya, serat elastis juga ada, tapi sedikit. Kadang-kadang kita jumpai makrofag, tapi dalam jumlah kecil, sel bebasnya juga sangat sedikit. Ini tadi saya bilang tadi fungsi daripada yang dense connective tissue yang bersifat irregular, dia menahan regangan dari segala arah. Ditemukan di mana aja, Dek? Epidermis kulit, ya, di simpai limpa, hati, limfonodus, tunika albuginea testis, durameter otak, dan subung saraf besar. Terus banyak lagi, nanti kita cari lagi. Nah, sudah masuk sini, kita masuk ke jaringan ikat yang berfungsi spesialistik, saya bilang tadi. Sesuai daripada penyusun sel-selnya. Nah, kita masuk ke jaringan ikat adiposa. Untuk ketiga jaringan ini ada yang bingung nggak gambarnya? Ada pertanyaan? Cukup, ya? Oke, lanjut dulu. Kita ke jaringan ikat adiposa. Jaringan ikat ini adalah jaringan ikat khusus, ya, karena terdiri dari sel adiposa dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah kenapa kita sebut jaringan ikat adiposa. Jadi jaringan itu kan sekumpulan sel, ya, yang mempunyai fungsi yang sama, ya. Jadi kalau disusun oleh sel adiposa, otomatis dia disebut jaringan ikat adiposa karena dominan penyusunnya atau mayoritas penyusunnya itu adalah sel adiposa. Hidup, ya. Baterai. Ciri khas lagi daripada sel adiposa ini adalah intinya menggepeng. Nih, ini inti menggepeng, ya, ini inti, ya. Dia terdesak ke satu sisi, sitoplasmanya ini, karena berisi droplet lemak, cairan lemak, droplet lemak, jadi ketika dipulas, sitoplasma ini akan tampak putih. Jadi kalau kalian lihat gambar nanti sel adiposa, dia selnya itu, kalau secara skematik dia segi 6, ya, Dek, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, dia akan bulat, kemudian di tengahnya itu akan putih. Apa karena putih itu? Karena itu berisi droplet lemak. Nah, jadi sitoplasma penuh oleh droplet lemak, jadi kalau kita diwarnai, dia akan berwarna putih. Nah, si droplet lemak ini akan mendorong inti
inti dari si sel adiposa tadi ke tepi. Itulah kita temukan intinya berada di bagian tepi. Matriks sel sangat jarang ya, karena dia memang benar-benar terisi oleh sel adiposa, penuh oleh sel adiposa, jadi matriksnya jarang kita jumpai. Fungsinya apa? Ini adalah fungsi jaringan lemak, jaringan adiposa. Sebagai tempat penyimpan energi, jaringan adiposa di bawah kulit juga membantu memberi bentuk permukaan tubuh kita sebagai penahan dari goncangan. Jadi lemak di dalam tubuh itu berfungsi untuk menahan dari goncangan kita ya, dari goncang kalau nggak ada lemak di situ dia akan langsung aja dia tidak akan kuat oleh dari goncangan. Kemudian sebagai isolator panas tubuh ya. Jadi kalau misalnya orang yang agak sedikit banyak jaringan lemaknya itu biasanya dia lebih tahan ya terhadap cuaca dingin, sama kayak kalau kita berkemul ya, dia berselimut, nah itu kan dia lebih tahan karena dia dilindungi oleh jaringan adiposa tadi ya, seperti itu. Kemudian membantu mempertahankan posisi organ tubuh pada tempatnya. Ya. Lokasinya itu di bawah kulit ya, memang seputan ya, sekitar ginjal dan di bola mata, di dalam abdomen dan di breast ya, payudara. Nah sekarang kita masuk ke kartilago. Sebenarnya kartilagonya ada IT-nya tersendiri ya, kalau nggak salah saya ya. Kita bahas secara ini aja, secara ringkas ya. Kartilago ini terdiri dari serat kolagen tebal. Ini kenapa ya seperti ini? Nah. Matriks elastis campuran protein dengan polisakarida. Jadi dia ada matriksnya yang bercampur dengan protein polisakarida yang disebut dengan kondrin. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau misalnya si dens connective tissue kan dia hanya serat kolagen tebal. Nah kalau ini adalah kalau di bagian tulang dia tersusun oleh ada matriksnya, ada tambahan matriksnya, yaitu namanya kondrin. Jadi ada serat kolagen, ada matriks yang namanya kondrin. Nah, apa fungsi kondrin tadi? Membantu membuat si tulang itu lebih kuat, ya. Kemudian sel tulang rawan juga disebut kondrosit, ya, nama lain sel tulang rawan itu kondrosit. Kondrosit ini dibentuk oleh kondroblast. Kondrosit terletak dalam lakuna yang terdapat dari dalam perikondrion. Nanti ini ada IP-nya sendiri ya, Dek ya. Itu kartilago ya. Kayak gini ya. Lihat enggak ya? Nanti baca sendiri aja ya ini ya. Tipe dari kartilago itu ada hialin, ada fibrokartilago, dan ada elastis. Nah ini nanti dibahas oleh Dr. Soli ya. Nah lokasi daripada tulang rawan ini, ya tahu sendiri ya di mana, di hidung, di telinga, pokoknya tulang yang lembut-lembut ada ya, yang bisa kalian masih goyang-goyangkan, masih bisa di kayak giniin ya. Kemudian di trakea, di antar ruas tulang belakang, dan di permukaan hubungan tulang dan serta ujung tulang rusuk ya. Tipenya ini kuat dan lentur. Kenapa kuat dan lentur? Karena ada perpaduan kondrin tadi. Jadi karena dia ada serat kolagen, dia bersifat kuat. Karena ada kondrin, dia bersifat lentur. Jadi si kondrin ini matriks yang membantu si tulang rawan menjadi lentur. Nah, nama selnya tadi ada kondrosit ya. Sel tulang rawan itu namanya kondrosit. Ya. Nah, sekarang tulang. Kalau tulang ini jaringan ikat yang termineralisasi atau mengandung mineral, ya. Sel tulang disebut osteosit, dibentuk oleh osteoblast di dalam lakuna. Di antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Ada kanal-kanal nanti. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat. Nah, ini tadi mineralnya tadi. Ada kalsium fosfat di dalam tulang. Jadi dia jaringan ikatnya itu ada mineralnya, ada campuran mineralnya namanya kalsium fosfat. Jadi tulang itulah jaringan ikat yang termineralisasi mengandung mineral yaitu kalsium fosfat. Fungsinya untuk apa? Memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras daripada tulang rawan. Ya, kan tulang kita kan lebih keras daripada tulang rawannya deh ya. Fungsi tulang adalah sebagai penyokong tubuh, sebagai alat gerak dan pelindung organ-organ dalam. Jadi alat gerak aktif itu adalah tulang kita. Nanti untuk IT-nya akan lebih dalam dibahas oleh Dr. Soli ya, termasuk gambar-gambar daripada tulang ya, dari sistem Haversi dan lain-lain. Darah, ini kenapa lah seperti ini?
darah ini terdiri dominan oleh matriks ekstraseluler, terdiri dari plasma. Terus ada sel-sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang tersuspensi dalam si plasma tersebut. Jadi dalam darah itu cairannya plasma, yang padatnya itu sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Kemudian limfe. Limfe itu berasal dari pembuluh darah yang keluar dari pembuluh darah kapiler. Jadi kan di pembuluh darah kita ada namanya pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah yang lebih kecil ukurannya. Jadi si limfe ini berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah kapiler. Tersusun dari serat retikuler, tadi saya bilang ya. Jadi penyusun limfe itu banyak serat retikuler, sel-sel limfosit dan makrofag. Komponen terbesarnya air, sel glukosa, garam, serta asam lemak. Lokasinya ya sama tadi, di organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limfa. Kemudian fungsinya sebagai kekebalan tubuh, mengangkut cairan, jaringan, protein, lemak, garam mineral, serta zat-zat lain dari jaringan ke sistem pembuluh darah. Ini bisa nggak ya diputar ya? Ini ada tugas ya? Ada tugas nggak kalian? Kemarin dokter Feni bilang kuisnya kapan, Dek? Gak diumum ya? Ada ID satu lagi ya? Coba kita putar ya, bisa nggak diputar ini? Nggak bisa. Dulu ya. Nanti boleh disimpan PPT-nya ya, Dek ya. Sebenarnya ini di sini ada video mengenai jaringan ikat tersebut. Jadi nanti ada video penjelasan bagaimana jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, kemudian jaringan ikat limfosa. Gambarnya ada di sini. Nanti boleh, mudah-mudahan bisa diputar ya di rumah. Nah nanti untuk kuis ya, kuis ini rencananya baru planningnya itu rencananya itu kuisnya itu akan gabungan dengan IT lain ya, banyak jadi ya, banyak ya. Jadi kan HIPO-nya saya nggak tahu ada berapa IT, lupa saya. Berapa, Dek? 4 ya atau 5 atau 6? Ada berapa, Dek, kuliah histologi? Kita lihat di jadwal. 8 ya rata saya. 8 ya. Nah, 8 ya. Jadi nanti perhatiin Dek. Kan ada 8 IT. Tapi nanti boleh tanya lagi sama dokter Penny ya. Saya nggak tahu ya, karena dokter Penny kan sekretaris dok ya dan ketua bagian. Jadi kalau misalnya nanti dari 8 IT itu kemungkinan besar ya, kemungkinan baru. Itu akan dibagi 2. Jadi 4 IT pertama kuis 1, 4 IT kedua kuis 2. Atau mungkin juga ya, ada 2 kemungkinan. Mungkin 8 IT digabung jadi 1 kuis. Habis itu ada ujian CBT lagi, ngerti nggak? Iya. Tahu lah, itu kan rahasia perusahaan ya. Boleh. Hanya soalnya kan. Ya paling nggak kan agak mirip-mirip lah biasanya kan dari soalnya. Tergantung dosen masing-masing lah, Dek. Kalau saya sih biasanya mirip-mirip dengan soal kuis biasanya. Ya. Mungkin bisa juga sama. Tapi nggak tahu dosen yang lain ya. Kita kan beda-beda kan. Jadi kalian siap-siap aja. Jadi kemungkinan ada 2 kali kuis dan 1 kali CBT. Ya. 2 kali kuis dan 1 kali CBT. Soalnya kemarin kalau mau langsung dikuiskan, takutnya kalian kan belum baca. Ya, belum baca dan belum paham, takutnya malah nilainya kecil-kecil. Karena kuis ini kan bisa membantu nilai kalian. Ada berapa persen, saya lupa berapa persennya. Jadi sayang deh kalau misalnya kuisnya kecil. Ya. Apa? Diam dulu deh. Ya, dia itu kan ada persentase kan, Dek. Saya nggak tahu persentase pastinya. Biasanya dulu CBT itu nggak sampai 50% biasanya, tapi nggak tahu kalau ada perubahan ya. Soalnya kemarin pada saat rapat saya lagi ada rapat lain, jadi nanti dia tuh ada komposisinya, Dek. Jadi CBT ada, nilai praktikum 2, anatomi sama histologi,
ada nilai kuis, kemudian tugas rasanya nggak ada ya, nggak ada tugas. Di pendahuluan blok ada nggak kemarin? Nah, ada ya, ada di pendahuluan blok. Nggak, kuis ada kok, ada nilainya. Jadi kuis itu ada nilai. Jadi sekarang ini kita bukan hanya dinilai di akhir, ada proses, nilai proses namanya deh. Ada nilai kok. Tutorial termasuk tutorial, ada nilai tutorial. Ya, Pleno juga nanti ada nilai. Ada pertanyaan mengenai kuis-kuisan atau yang lain? Jelas? Oke. Yang di Zoom ada pertanyaan kah? Halo yang di Zoom. Tidak ada, Jelas Dok. ya? Jelas ya? Jadi persiapkan diri kalian, nanti dibaca-baca lagi ya, yang sudah saya kasih. Kita lanjut ke ID kedua. Kalian mau istirahat dulu apa? 5 menit. Ya, silakan. Yang mau ke toilet silakan.